teman-teman semua, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebentar, saya mau cek dulu. Apakah Bapak Duta sudah siap? Sudah, terima kasih. Oh, Pak Sujatmiko, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Mbak Erin. Oke, Assalamualaikum baik. untuk semuanya. Ya, saya mulai ya Pak ya. Ya, monggo, monggo. Bapak sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah. Gimana Mbak Erin dan kawan-kawan semuanya? Di sini sehat Pak, alhamdulillah. Syukurlah, syukur. Ya. Oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Remol World View yang selalu hadir setiap hari Senin. Untuk pertemuan hari ini, tamu diskusi kita adalah Duta Besar Republik Indonesia untuk Brunei Darussalam, yaitu Bapak Dr. Sujatmiko. Tapi sebelum saya menyapa beliau, sedikit informasi untuk teman-teman semua ya, bahwa beliau ini bertugas sebagai Dubes di Brunei sejak 2018. Benar ya Pak ya? Benar. Benar. Beliau juga pernah menjadi Duta Besar untuk Republik Sudan dan Eritrea ya Pak? Eritrea. Dan beliau ini punya banyak sekali yang namanya penghargaan. Saya nggak perlu sebutin deh, panjang. Sampai saya bingung. Pokoknya top banget deh Bapak. Makasih, ya Pak ya? Makasih. Ya, Pak Dubes, gimana nih Pak? Kabar teman-teman KBRI, kabar teman-teman WNI di sana, dan saya perasaan belum mendengar kabar dari Brunei ya selama pandemik ini. Ya, terima kasih Mbak Erin ya. Panggilannya Mbak Erin ya, Mbak Reni ya? Ya betul, saya Ya. Erin Bapak. Betul. Ya, selamat siang Mbak Erin dan seluruh kawan-kawan yang mendengar di sosmed maupun di televisinya Remol ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sujatmiko. Alhamdulillah ya, kabar baik semua di Brunei. Di Brunei ini lebih awal kita mendapatkan kabar tentang positif kasus COVID-19 itu lebih awal. Minggu pertama bulan Maret sudah dapat kabar itu. Ya. Dimulai dengan satu kasus yang pulang dari Kuala Lumpur waktu itu, jamaah tabligh. Ya. Namun sampai hari ini kami semuanya baik-baik, Mbak Erin. Karena apa? Karena di Brunei sampai sekarang ini aman-aman saja. Ini kita syukuri. Sampai sekarang ini tercatat hanya ada 143 kasus positif. Bayangin dibandingkan dengan Indonesia yang ribuan ya, ratusan 100 berapa kita, lebih dari 140.000 kalau tidak salah ya. Setiap hari saja, setiap hari aja 2 ribuan. Di Brunei sampai hari ini semenjak pertama-tama diumumkan hanya 143 kasus positif dan hanya 3 orang yang wafat. 3 orang yang wafat, 139 sudah sembuh, yang dirawat sekarang hanya 1 orang. Ya, ini berita yang mengembirakan di Brunei. Itulah maka kami semua di KBRI dan semua warga Indonesia yang berada di Brunei ini, alhamdulillah kita bersyukur semuanya sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya Pak. Halo. Silakan, ya. silakan. Iya Pak, pantesan ya kita jarang mendengar kabar mengenai pandemik di Brunei ya. Ternyata berbeda jauh ya dengan di Indonesia. Nah, tapi sedikit saya mau tanya nih Pak, sentil sedikit ya Pak. Itu angkanya benar Pak, 143? Iya. Tidak meyakinkan kan ya, 143. Nah, tidak meyakinkan. Tapi jangan lupa di Brunei ini penduduknya hanya sekitar 460.000 orang. Nah, jangan lupa ya. Jadi 143 dari 460.000 orang. Kita ambillah katakanlah yang positif 140.000 orang dari 267 juta. Ya, jadi presentasinya memang tidak bisa dibanding-bandingkan. Dari segi jumlah penduduknya kita tidak bisa bandingkan, dari segi wilayahnya juga kita tidak bisa bandingkan.
ya. Oke. Bapak bilang tadi sejak awal Brunei sudah mengalami lebih dulu ya COVID. Itu rahasianya apa Pak? Betul bahwa populasinya begitu sedikit di Brunei, beda jauh dengan Indonesia. Tapi pasti ada rahasia-rahasia yang diterapkan oleh negara itu sampai misalnya angka sekecil itu. Satu, sejak awal, sejak dini ya Brunei ini sudah bagus lah ya. Dia ada undang-undang yang mengatur penyakit infeksius, penyakit menular ya. Jadi undang-undangnya sudah ada di Brunei ini. Maka begitu ada kasus, maka undang-undang langsung diterapkan ya. Kemudian juga di Brunei ini rakyatnya ya menurut saya ya mungkin karena jumlahnya sedikit ya, mungkin juga karena sistem pemerintahnya juga beda dengan kita, maka orangnya juga mudah diatur. Ya memang tidak banyak ya, mudah diatur, tidak terlalu banyak wacana, tidak terlalu banyak orang yang mengklaim paling hebat ya. Jadi cepat diatasi, orangnya bersatu padu, jadi united untuk menghadapi COVID ini bersama-sama. Ini menjadi ancaman negara ya, semuanya bergerak ya. Kemudian juga di Brunei ini langsung negara memberikan alokasi dana jutaan dolar untuk mengatasi COVID ini ya. Kemudian juga mengadakan langkah-langkah semenjak awal, langkah-langkah menutup tempat-tempat keramaian, masjid, restoran, mal itu sejak awal ditutup. Sejak awal ditutup, dan kemudian social distancing ya atau physical distancing juga sejak awal diberlakukan. Negara ini juga sejak awal sudah langsung menutup negaranya, tidak ada lagi penerbangan langsung ke luar negeri kecuali terbatas untuk mengangkut barang-barang kebutuhan pokok. Termasuk dengan Indonesia yang selama ini kita punya jalur khusus, jalur langsung ya, ke Jakarta, ke Surabaya, dan ke Denpasar hampir tiap hari. Semenjak awal sudah diputus jalur itu. Itulah sebabnya sekarang kita mengadakan sudah 9 kali penerbangan khusus mandiri. Jadi kalau remol jarang dengar Brunei mengenai Brunei-nya, tapi mestinya remol ya, mestinya banyak kabar karena setiap apa yang kita lakukan di Bandar Seri Begawan ini di KBRI kita infokan melalui media sosial maupun melalui media cetak dan elektronik, termasuk pemulangan warga-warga kita. Betul Pak, sebenarnya saya tahu, tapi Pak pernah nggak tahu tadi. Biasa Pak. Kalau di Brunei memang aman ya, tidak banyak gaungnya, tidak ada kasus misalnya kalau kita kan rame, ada mayat dikuburkan saja rame, ada sudah meninggal mayatnya dipaksa diambil dari rumah sakit, ada orang yang menolak mentah-mentah tidak mau di rapid test, macam-macam. Nah di sini aman-aman, dan di sini juga jangan lupa Mbak, di sini juga dendanya tinggi. Bagi mereka yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, termasuk protokol kesehatan, itu dendanya itu lumayan, 100 juta rupiah atau kurungan 6 bulan. Itu nggak pakai masker? Kalau nggak pakai masker $200 itu kira-kira 2 juta lah, 2 juta. Ya. Itu mungkin karena orang Brunei banyak duit Pak. Tetapi begini, kita menilainya dari taatnya warganya terhadap undang-undang dan peraturan yang ada ya, dan semuanya betul-betul bersatu padu ya. Yang melanggar juga kena denda atau kena hukuman, pejabat atau aparat atau oknum yang juga ditemukan melanggar pun lebih berat lagi. Di sini law enforcement memang betul-betul bagus sekali. Mungkin tetangga kita yang dekat juga Singapura lah, ini mirip-mirip Singapura lah, law enforcement betul-betul ketat ya, ditambah dengan orangnya tidak banyak yang aneh-aneh, menyatu. Jadi mungkin itu ya barangkali resepnya bagaimana Brunei ini bisa cepat ya, karena kebijakannya cukup cepat diambil, ketat, wilayahnya juga tidak terlalu besar, tidak besar. Bayangin di Indonesia yang ada 34 provinsi yang tersebar di mana-mana, terpisah dengan pulau-pulau. Brunei kan hanya menyatu di satu daratan di Borneo bagian ujung utara ya. Iya. Jadi easy to manage.
Nah, dari wilayahnya mudah dikendalikan, dari jumlah penduduknya juga mudah dikendalikan, dan boleh dibilang isolated kan. Kalau sudah ditutup penerbangan masuk dan keluar, berarti kan tidak ada orang yang lalu lalang, terutama yang kena virus. Jadi memang lebih mudah. Tapi satu Pak, pernah nggak Bapak ngelihat ada yang kena denda itu yang seperti Bapak bilang besar? Ada. Misalnya restoran. Kalau restoran tidak boleh pada waktu awal-awal, sekarang udah dilonggarkan ya, sekarang udah longgar. Awal-awalnya kalau restoran dibilang hanya boleh menerima customer katakanlah maksimum 50% ya. Kalau itu melanggar kena denda $4.000 kalau nggak salah itu. Ada juga yang misalnya tadi lupa tidak saya sebut ya, ada juga upaya-upaya yang bagus di Brunei adalah dia memperkenalkan teknologi mutakhir yang disebut dengan Brunei Health. Jadi semua orang Brunei mendaftar di aplikasi ini, ya, terdeteksi semua, mau kemanapun terdeteksi, ya. Untuk masuk ke restoran pun harus menggunakan Bru Health ini aplikasi, mau ke masjid pun juga menggunakan Bru Health, ya. Jadi banyak ya, langkah restoran dibatasi, ke tempat-tempat keramaian dibatasi, ke masjid pun juga. Selain ada tes suhu badan, membawa sajadah masing-masing, wudhu masing-masing dari rumah, semuanya dites dan dicek di lapangan. Jadi saya kira aplikasi-aplikasi ini membantu. Ada Bru Health, ada lagi namanya Smart Helmet. Smart Helmet tuh kalau misalnya kita mau ke masjid, itu sebelum masuk masjid ada orang berdiri pakai helm kayak orang turun dari motor gitu. Helmnya itu sudah mendeteksi suhu orang. Ya, sehingga akan diketahui ini orang ini di atas 37 atau aman. Jadi bisa secara mesh ya. Ada lagi namanya scan barcode scan atau apa itu? QR scan ya. Ya. Jadi orang mau masuk ke restoran harus scan dulu. Orang mau masuk masjid di scan dulu. Nah, itu sangat berguna untuk melacak kalau orang itu misalnya positif. Tadi kemana saja, bertemu kemana, siapa saja itu cepat melacaknya. Jadi memang ini bagus sekali, tapi juga belum tentu kalau diterapkan di Indonesia juga bisa langsung cocok. Karena jumlah kita yang banyak, iya, lokasinya yang luas, budaya yang macam-macam, apalagi juga mungkin ada yang sedikit-sedikit ada urusan-urusan politik. Kirain saya di Brunei ada yang nakal-nakal gitu Pak, nggak ada ya Pak ya? Di sini kan sistem kerajaan ya. Jadi enggak ada orang aneh-aneh kayak kita ya. Kita pinter-pinter semua orangnya, alhamdulillah lah kita orangnya pinter-pinter semua dari demokrasi kita. Ini Brunei apa kabarnya kok nggak ada yang berita macam-macam, sementara kita lihat di Cina, kita lihat di Vietnam, kita lihat bahkan di Prancis, itu semuanya ada ya kasus yang aneh-aneh ya Pak ya. Terus untuk WNI-nya Pak, ada yang pernah kena nggak Pak? Ada. WNI kita ada yang kena positif itu 5 orang di Brunei, tapi sudah sembuh semua ya. Sudah sembuh semua. Dan 5 orang itu tidak semuanya orang Indonesia yang di Brunei, ada juga orang Indonesia yang dari Surabaya ke Brunei kena. Jadi membawa ya. Jadi orang Indonesia ada 5 orang ya, tapi ini juga kita syukurin bahwa orang Indonesia di Brunei itu jumlahnya paling besar. Orang asing paling besar di Brunei itu orang Indonesia. Ya. Berapa, Pak? Jumlahnya kalau di data kami itu sekitar 30.000 orang di data. Tapi kalau dimasukkan dengan 30.000 orang, dimasukkan dengan data yang sudah nggak mau ngelapor, diem aja, sudah enak, nggak pernah nongol di KBRI, ya bisa 50.000 lah kira-kira lah. 50.000 ya. Oke. 50.000, jangan lupa 50.000 dari 460.000 lah, hampir 20%-nya orang Indonesia. Waduh. Ya. Tapi Pak, orang WNI sendiri di sana bandel-bandel nggak Pak? Bener-bener artinya apa? Bandel-bandel, maksudnya bandel-bandel nggak? Maksudnya mengabaikan? Ya adalah, ya kita tidak ada orang baik semuanya ya. Tapi semuanya menurut saya masih manageable, masih secara umum boleh saya katakan baik ya. Di Brunei ini mungkin bisa saya jelaskan orang-orang kita yang ada di Brunei, yang bekerja di Brunei itu bagi saya sebagai Dubes dan kawan-kawan di KBRI cukup membanggakan, Mbak Erin. Membanggakannya apa? Membanggakannya karena di Brunei ini dari jumlah katakanlah 50.000 orang, separuhnya adalah orang-orang profesional. Ya,
yang separuhnya yang bekerja di sektor informal atau rumah tangga misalnya. Ini beda dengan orang kita yang ada di Malaysia misalnya ya, atau orang kita di negara-negara lain di Asia Tenggara maupun Timur Tengah. Jadi orang Indonesia yang di Brunei adalah yang 50%-nya bekerja di sektor formal, yang mengajar di akademik banyak, menjadi profesor, doktor banyak ya, sampai pada guru agama, guru mengaji pun ada ya. Juga ada yang bekerja di sektor-sektor ahli, misalnya di oil and gas ya, itu banyak ya. Dan juga banyak orang Indonesia yang menjadi pengusaha sukses di Brunei ini. Jadi dengan komposisi ini maka orang-orang kita relatif lelah, masih lumayan lah, tidak banyak yang aneh-aneh. Ya komponen yang aneh-aneh ada, aneh-aneh itu misalnya ya, misalnya jangan lupa orang kita yang ada di penjara, penghuni penjara juga ada. Iya. Ya. Ada berapa orang Pak? Sekarang ini kira-kira sekitar 40 lah, kurang lebih 40 orang ya. Nah di penjara ini kasusnya yang paling banyak adalah overstayer. Biasalah masuk, lupa, nggak sering ngecek paspor, visanya sudah mati, ketangkap. Iya, bisa pula lupa, bisa pula melupakan diri ya. Kemudian ada polisi, imigrasi, maka kena penjara. Ada lagi kasus yang orang-orang kita misalnya menyelundupkan rokok. Nah, rokok itu di Brunei dilarang. Jadi ini sehat, Mbak. Kalau Mbak Erin belum pernah ke Brunei, ya nanti di sini bersih sekali. Ya, rokok tidak boleh ya. Oleh karena itu, tapi ada yang orang merokok tidak boleh. Ada orang merokok berarti harus rokok masuk. Lah, rokok itu masuknya dari Malaysia. Nah, pelakunya salah satunya lah orang-orang kita yang dititipin berapa karton atau berapa slop gitu atau berapa kardus, kena polisi, kena hukum. Rokok di tempat umum sekali rokok langsung $300. Untuk perokoknya atau untuk yang jual? Perokoknya. Kalau sampai ketahuan 2 kali sudah langsung $600. Ya, jadi penjualnya? Wah, ribuan dolar. Ya, ada yang ketangkap, yang penyeludup itu ada yang $60.000, ada yang $90.000. Ini nggak ada main-main di sini kalau rokok ya. Jadi rokok ada. Ada juga orang kita yang misalnya tindak kriminal juga ada ya, yang terbawa-bawa dengan orang Malaysia atau dengan orang Brunei sendiri, terlibat dalam drugs, narkoba juga ada ya. Jadi kita ada lah, tapi ini bisa pula masih oke lah dibanding dengan banyaknya orang kita lah ya. Nggak mungkin orangnya semuanya baik, 100% nggak mungkin lah ya, ada ya. Yang nipu-nipu juga ada ya, yang kasus kemarin ada kasus juga investasi emas juga ada ya. Ada juga orang Indonesia yang ketangkap menukarkan uang palsu juga ada. Banyak ya Pak ya? Ya ada. Tapi itulah di satu sisi kedutaan ini mencoba untuk memperbaiki citra Indonesia yang positif, tapi di sisi lain ada pula lah warga kita yang ada juga lah. Tapi ini tugas kami lah Mbak Erin, kita keliling di mana-mana di saudara-saudara kita yang bekerja di Brunei untuk terus mengingatkan hati-hati, hukum Brunei sangat ketat sekali ya. Saya waktunya sedikit ya, Bapak cuma punya 1 jam ya Pak ya. Saya sebut aja ya Pak. Ya. Ini kemarin tahun lalu kalau nggak salah ya, 2019, Brunei dan Indonesia menandatangani Plan of Action ya dalam bidang kesehatan. Ya. Itu gimana Pak kelanjutannya sejauh ini? MOU ini kan memang disiapkan sebelum COVID ya, jadi untuk kerangka kerjasama 2 negara yang pada intinya mencakup tukar-menukar informasi. Ya, pada intinya itu. Jadi kita memang didesain untuk secara umum, tapi yang paling banyak di sini tukar-menukar informasi tentang obat-obatan tradisional, tentang pelatihan, tentang tenaga medis ya. Berarti pas banget ya Pak ya waktunya ya. Ya, jadi memang itu ada working group yang dari waktu ke waktu bertemu ya. Dan kalau COVID kemarin memang di awal-awalnya Brunei itu pernah menawarkan rapid test itu, alat PCR-nya itu dulu pernah menawarkan ke kita, ya di awal-awalnya. Tapi saat itu kita belum ada yang positif.
belum ada yang positif, tapi Menteri Kesehatan Brunei bilang saya, Pak, kami sudah menawarkan Indonesia, tapi Indonesia nggak menerima. Nah, setelah saya lacak itu komunikasi baru lewat email, ya Mas, lewat email belum resmi, dan juga di kitanya belum ada. Jadi mungkin kita merasa aman gitu ya, merasa aman, maka kita tidak menerima tawaran itu. Sebetulnya itu ya salah satu cara Brunei untuk menunjukkan simpatinya pada kita untuk penanggulangan ini. Nah, setelah itu ditawarkan ke Filipina tuh alat tes COVID itu, ditawarkan ke Filipina. Tapi tukar-menukar informasi antara kedua belah pihak jalan terus, Mbak Erin, dan juga antara official, antara pejabat di tingkat tinggi juga bekerja terus. Brunei ini juga sangat teliti untuk obat-obatan yang berstatus halal, ya. Halalnya makanan, konsumsi makanan, obat-obatan di Brunei ini sangat ketat sekali. Ini juga adalah saling tukar-menukar informasi mengenai ini. Oke Pak, ini kemarin kita kan baru merayakan 75 tahun kemerdekaan ya Pak ya. Ya. Nah, di sana kegiatan orang-orang Brunei apa aja dalam memperingati 75 tahun Indonesia Merdeka untuk orang-orang lainnya, dan sebenarnya gimana sih Pak pandangan orang-orang sana terhadap kita? Ya. Kita tetap memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-75 dengan khidmat ya. Cuman bedanya misalnya kita mengadakan upacara, kita hanya dihadiri oleh staf KBRI saja dan keluarga yang jumlahnya sekitar 60-70 orang lah ya. Tapi biasanya kalau kita tidak ada COVID, kita buka secara umum itu ya rame orang Indonesianya. Di sini kalau kita buka misalnya Idul Fitri, Idul Adha, kemarin kan kita nggak mengadakan acara. Itu kalau kita buka, ngumpul di halaman KBRI itu sekitar 2.000-an orang, Mbak. Banyak orangnya. Ya. Sedih dong Pak ya? Jadi ramai. Jadi kita sedih kita tidak bisa mengadakan acara Idul Fitri, Idul Adha, upacara juga tidak bisa rame-rame karena waktu itu kita masih dibatasi maksimal 100 orang. Perkumpulan boleh tapi 100 orang. Sekarang kita udah dilonggarkan, udah 20 orang boleh ya. Walaupun kondisi di Brunei masih aman ya, tapi tetap harus melaksanakan itu. Ya, itulah protokol kesehatannya. Jadi sekarang sudah boleh berkumpul maksimum 200 orang sekarang. Nah, tapi kita juga tidak diam. Artinya kita selain upacara kita juga mengadakan perlombaan olahraga. Kita mengadakan badminton, ada pingpong, ada gaple, ada tenis kita adakan juga. Kita juga mengadakan acara webinar dengan masyarakat. Kita juga ada cakrakan naik sepeda bersama, fun bike juga. Yang penting kegiatan kemasyarakatan itu ada. Pengajian, khatam Al-Quran ya. Kita tetap adakan, tetap khidmat, cuman jumlahnya tidak banyak. Nah, yang kedua, pandangan orang Brunei terhadap Indonesia ya, kita ini kan saudara ya Mbak Erin ya. Kita ini satu rumpun Melayu ya. Jadi mereka memang kalau lihat orientasinya memang kan dulu kan kita dijajah Belanda. Brunei ini kan beda. Brunei ini oleh Inggris ya. Jadi kalau orientasi pendidikan segala macamnya memang ke Inggris. Tapi melihat Indonesia yang maju, tentu Indonesia ini tetangga terdekat dan yang paling populer ya tempat untuk shopping, tempat untuk belanja apapun barang-barang konsumtif ya. Yang paling sering diserbu oleh WNI apa tuh Pak? Ya misalnya pakaian-pakaian yang setiap hari dipakai itu kalau orang Brunei ya biasanya hari-hari biasa nggak ada COVID itu sering ke Bandung. Mencari baju-baju macam-macam, pulangnya bawa penuh berapa koper ya. Atau ke Jakarta, mereka pun udah tahu di Jakarta ada itu Tanah Abang, mereka tahu Tamrin City. Enak beli di sana ya, mereka tahu itu Mangga 2, mereka tahu semua, Glodok mereka tahu. Jadi dengan COVID ini mereka sedihnya yang biasanya bisa ke Indonesia rutin ya, bisa PP bahkan kan hanya 1 jam terbang ke Jakarta. Untuk belanja, maka sekarang tidak bisa melakukan itu karena mereka tidak ada pesawat ya. Pesawat yang ada adalah pesawat yang kita organisir, yaitu pesawat-pesawat charter khusus. Kita sudah 9 kali Mbak mengadakan penerbangan khusus Royal Brunei Airlines ke Indonesia, ke Jakarta dan Surabaya, sudah 9 kali ya. Ini hanya membawa penumpang orang-orang Indonesia yang akan pulang ke Indonesia karena ya pertama sudah selesai kontrak kerjanya. Ya, berarti sudah tidak bekerja di sini. Tidak bekerja berarti kan nganggur, maka harus pulang. Kemudian yang kedua, saudara-saudara kita yang baru saja menjalani masa tahanan.
Ya. Kemudian ketiga, saudara kita yang sudah selesai penanganan kasus-kasusnya. Jadi ada pula di KBRI ini ada shelternya. Kita punya penampungan di KBRI yang jumlahnya kira-kira 30-35 orang sekarang ini. Macam-macam, ada juga kasus nggak dibayar gajinya, ada kasus kekerasan fisik, ada kekerasan seksual, ada juga. Mereka yang bermasalah ini biasanya kita pulangkan secara mandiri. Mereka membayar sendiri atau majikan membayar sendiri, tapi KBRI yang menyelenggarakannya bekerja sama dengan Royal Brunei Airlines dan Travel Agent. Nah, kalau nggak mau pulang gimana, Pak? Kenapa? Kalau nggak mau pulang gimana? Kalau nggak mau pulang berarti kan ilegal. Kalau visanya mati atau visa kerja kan hanya 2 tahun. Kalau mereka tidak pulang berarti akan menjadi ilegal. Kalau ilegal 3 bulan penjara untuk beberapa bulan pertama. Kalau sampai ilegalnya setahun 2 tahun bisa 6 bulan. Tergantung masa ilegalnya berapa lama. Ya. Jadi pesawat ini kita atur pulang ke Indonesia, tapi dari Indonesia pesawatnya kosong ke Brunei, nggak ada isinya. Ya, karena hanya untuk menjemput aja ya, Pak. Hanya memulangkan saja. Itu. Pak, kita stop dulu. Satu pertanyaan saya ajukan dulu ya, Pak ya. Ini silakan. Dari Fauzi Yuda. Silakan. Mas atau Mbak Fauzi Yuda. Ya, halo. Halo. Ya. Halo. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Fauzi. Pak, ini suaranya kurang kencang, Mas. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak nih, Pak. Silakan. Pertama, apakah ada penjual mie Aceh di sana di Brunei? Oke. Kemudian penerapan perbankan syariah di sana seperti apa, Pak? Bisa Bapak ceritakan? Karena kebetulan kan di Aceh juga ada peraturan daerah tentang lembaga keuangan syariah. Nah, yang saya tanyakan itu dukungan pemerintah dan perbankan di sana terhadap model pembiayaan syariah ini seperti apa, Pak? Itu mungkin, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Fauzi. Pak Fauzi dari Aceh ya? Iya, Pak. Nah, Pak Aceh dengan Brunei ini memiliki historical link yang dekat, Pak. Ya, memiliki kedekatan sejarah ya, bukan hanya karena sama-sama ada Darussalamnya. Dulu ya, sekarang Acehnya tidak pakai nama Darussalam ya. Dulu kan Nanggro Aceh Darussalam ya. Kemudian sama-sama menggunakan undang-undang syariah. Tapi jangan lupa di Brunei itu ada 2 undang-undang, Pak. Satu undang-undang sipil, yang kedua adalah undang-undang syariah yang terkait dengan agama. Ya, jadi setiap kali ada pelanggaran dilihat tindak pidananya ini masuk di kriminal umum atau dimasuk di syariah agama. Jadi dibedakan dulu. Khusus untuk keuangan ya di Brunei ini saya kira hampir semuanya syariah. Ya, bank-bank itu semuanya syariah semua, tidak ada sistem konvensional kayak kita. Ya, jadi di Brunei semuanya menggunakan syariah, maka sudah adalah semua pengaturan-pengaturan perbankan maupun pengaturan keuangan yang mengatur, termasuk kalau ada dispute permasalahan juga sudah diatur siapa yang menanganinya. Jadi saya kira ini memang menurut saya kemarin kita ada webinar tuh Pak Fauzi dengan Pemda Aceh yang difasilitasi oleh Kemlu dan KBRI di sini untuk bagaimana antara Brunei dan Aceh ini kita bisa mengembangkan kerjasama di berbagai bidang, terutama ekonomi. Ya, jadi memang kemarin juga ada kebutuhan untuk saling mengadakan kunjungan antara pejabat atau pengusaha Aceh dan Brunei kedua belah pihak. Dari Brunei sering ke Aceh pengusaha-pengusahanya. Dan bahkan tujuan wisata Brunei itu Aceh termasuk yang paling top, Aceh dan Padang. Itu termasuk paling top tujuan destinasi orang Brunei yang ke Indonesia. Ya. Mie Aceh ada, Pak. Di sini ada restoran Aceh. Ya, di sini mie Aceh ada, restoran Aceh ada. Cuman saya ingin mempromosikan tari samannya Aceh ini belum berhasil. Ya. Karena di Brunei untuk menampilkan sebuah tari itu akan ada tim seleksi namanya tapis. Ya, setiap kita akan mengadakan tari-tarian di tempat umum,
dicek dulu tari-tari itu bagaimana pakaian yang dipakai seperti apa, gerakan-gerakan tubuhnya seperti apa, musiknya seperti apa, nanti akan diputuskan oleh tim boleh apa tidak tampil, ya. Nah, demikian Pak Fauzi. Ya, makasih banyak Pak. Monggo. Oke, Pak Dubes masih ada satu lagi yang nanya ya Pak ya. Silakan. Dari Mbak Amel dari Farah ID, silakan Mbak Amel. Halo. Halo Mbak, apa kabar? Ya, oke. Selamat siang Pak Dubes. Selamat siang. Nama saya Amelia Pak dari media wanita Farah.id. Pak, saya punya 2 pertanyaan nih kalau soal Brunei. Yang pertama, kalau di Indonesia sekarang kan masyarakatnya walaupun belum sepenuhnya, tapi kan sudah mulai masuk ke fase new normal ya Pak. Artinya banyak aktivitas mulai kembali seperti biasa gitu. Cuma mungkin banyak sektor seperti pendidikan kan belum normal. Kalau di Brunei sendiri gimana sih Pak sekarang kondisinya yang karena Bapak bertugas di sana kan Bapak melihat kehidupannya sehari-hari, beritanya itu seperti apa sih, dan masyarakatnya tuh belum selesai Pak menjalankan protokol kesehatannya itu seperti apa, dan apakah sekolah-sekolah di Brunei itu sudah dibuka atau belum sih Pak? Iya. Bagaimana sih? Terima kasih Mbak Amel. Seperti tadi saya sebutkan ya, Brunei adalah negara yang jauh-jauh lebih awal sudah mulai menerapkan batasan-batasan, menerapkan protokol kesehatan secara ketat beserta penaltinya, denda-dendanya. Tapi begitu sekarang ini ya, selama 109 hari ya Mbak, sudah nggak ada kasus positif lagi baru di sini. Protokol masih diterapkan, orang masih diimbau untuk berhati-hati, untuk tetap menggunakan masker saat keramaian yang memang banyak. Tapi kalau Mbak Amel nanti ke Brunei, atau kalau saya ke Brunei pakai masker, orang pada ngetawain. Jadi orang sudah jarang pakai masker, ya. Orang sudah jarang pakai tes suhu kesehatan, kecuali di tempat ramai ya, misalnya di tempat-tempat di mall atau di masjid ya. Jadi the new normalnya di Brunei menurut saya sudah kayak normal betulan, ya. Kayak kemarin di pengajian saya pakai masker, maksud saya ingin ngasih contoh bahwa kita harus ikutin protokol. Semua orang nggak ada yang pakai masker satupun, ya, ya. Tapi tetap pemerintah tetap menganjurkan agar berhati-hati, karena kan musuh kita ini kan musuh tidak bisa dilihat ya, virus ini kan bahaya. Ya, kita tetap patuhi ya. Pemerintahnya juga setiap kali masih mengingatkan agar tetap ikuti protokol kesehatan ya. Sekolah-sekolah sudah masuk Mbak, sekolah semuanya masuk, kampus masuk, kalau ke mall atau ke toko-toko juga sudah umum masuk, ke kafe-kafe, restoran juga sudah masuk. Jadi saya ngundang Mbak Amel nanti sama Mbak Erin ke Brunei. Asik. Tapi kalau saya undang sekarang Mbak harus berenang Mbak. Wah, karena nggak ada pesawat. Jadi Bapak ngundangnya sekarang nih. Nanti insya Allah begitu nanti semuanya beres kita undang ya. Siap Pak, satu pertanyaan lagi kalau boleh ya Pak ya. Ya. Kalau di Brunei sendiri ada nggak sih upaya, karena sekarang negara-negara berlomba-lomba menghadirkan vaksin COVID-19, Brunei itu sepemantauan Bapak, bagaimana sih strateginya supaya bisa menghadirkan vaksin itu? Ada nggak sih kerjasama dengan Indonesia Pak sebagai negara tetangga? Iya, untuk vaksin ya. Ya, kalau vaksin ada, kalau vaksin dengan World Health Organization ada Brunei ini, tapi tidak secara khusus berlomba-lomba menemukan vaksin sendiri kayak di beberapa negara besar enggak ya. Tapi dengan WHO ada, ya. Kan Brunei kecil ya, Brunei ini kecil. Oke, Mbak Amel. Oke. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih. Nah, Pak Dubes, tadi kan Bapak bilang sekarang ini orang-orang Brunei tidak menggunakan masker ya Pak ya. Nah, sementara Bapak tadi mengatakan peraturan penanganan COVID masih diterapkan di sana. Jadi apa aja tuh Pak selain masker? Apa jaga jarak, pertemuan besar, dan untuk PJJ sendiri gimana Pak? Ya, kalau pertemuan besar sekarang sudah dilonggarkan boleh sampai 200 orang. Ya, jadi misalnya gini, misalnya dulu kan kalau ada hajatan-hajatan itu kan ramai tuh. Nah, tapi begitu dibatasin orang seperti kita lah menunda resepsi pernikahan ya. Sekarang sudah boleh 200.
Disitulah kalau dilanggar, dibatasi maksimal 100, orang melanggar denda. Dibatasi maksimal 200, orang melanggar denda, ya. Dibatasi restorannya misalnya 50%, maka dia membawa orang sampai lebih dari 70% denda. Disitulah. Ya, kalau masker memang sudah mulai agak fleksibel ya, udah agak fleksibel di sini. Tapi kalau di restoran besar rame masih diwajibkan masker dan penataan kursi masih diselang-seling. Physical distancing masih ada, ya, masih ada. PJJ Pak, PJJ nggak berlaku di sana. PJJ. Apa PJJ? Jarak jauh. Online, pelajaran online di sekolah-sekolah nggak ada ya Pak ya? Sudah masuk. Oh sudah masuk sekolah? Sudah masuk, Gitu. udah anak-anak sudah masuk, mulai anak-anak kecil sampai kuliah sudah masuk. Di sini Pak masih sekolah online Pak, ngabisin kuota Pak. Ya. Kuotanya menghabiskan, tapi sebetulnya banyak dampak positif juga kan, artinya bisa mengirit biaya transport, mengirit makan siang di luar ya. Kita tidak boleh tidak, COVID-19 pun juga memiliki hikmah positif bagi kita semuanya ya. Kasian mamanya Pak, mamanya tuh ngajarin di rumahnya repot Pak. Okay. Ya kalau repot tinggal telepon Gojek. Saya mau pindah ke Brunei aja. Ayo sini aja, di sini makanya disebut Darussalam. Darussalam itu adalah tempat yang damai. Ya. Jadi di Brunei ini Mbak, ini saya promosi Brunei ini karena saya di sini. Di sini anteng ayem, tidak ada polusi, tidak ada macet, ya enak, nggak ada banjir, nggak ada gempa bumi. Ya. Jadi sepi, jadi kita hidupnya memang tenang dan negara ini kan kaya ini. Penduduknya kecil, wilayahnya tidak besar, income-nya tinggi, maka per kapitanya, pendapatannya ya tinggi. Ya, per kapitanya sekarang serendah-rendahnya karena krisis mungkin masih 30.000 US dollar. Kemarin sampai 40 sampai 50.000 US dollar per kapitanya. Ya. Jadi rakyatnya negaranya makmur, bersih, aman, sentosa, orangnya juga makmur juga. Nah, ngapain harus ribut-ribut? Nah, ngurus orang Indonesia orangnya terlalu banyak. Ya, selain yang makmur, yang belum makmur masih banyak. Apalagi sekarang saat krisis yang tidak mendapatkan pekerjaan yang layak banyak. Nah, semuanya itu menjadi masalah-masalah sosial, ya kan? Maka ada pencuri, ada perampok, ada macam-macam. Di Brunei aman-aman, Pak. Betul ya Pak, di sana ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Dari Riau Pak, sudah menyapa Pak. Dari Silakan. Riau, www.berazam.com. Mungkin ingin menyapa? Silakan. Dari Riau, silakan. Bambang Syahputra ya? Halo? Wah, mungkin beliau sedang menyiapkan pertanyaannya Pak. Kita kembali lagi Pak. Ya. Kalau misalnya Pak, ada ditemukan satu kelalaian atau satu pelanggaran yang dilakukan oleh WNI Pak, apa yang Bapak lakukan biasanya Pak? Pelanggaran terhadap apa? Terhadap undang-undang, hukum di Brunei? Terhadap apa aja, seperti kemarin di Malaysia itu ada tenaga kerja wanita yang terlibat teroris ya di sana. Ya, tapi ya. kan KBRI tidak bisa melakukan apa-apa ya. Nah kalau untuk di Brunei sendiri bagaimana Pak? Tugas kedutaan kita dimanapun sama Mbak. Tugas kedutaan kita salah satunya adalah ya melayani dan melindungi warga negara Indonesia. Ya, bahkan dalam salah satu nawacitanya Pak Jokowi adalah menyebutkan Indonesia hadir ya melindungi warga kita dimanapun berada. Maka tugas KBRI kalau selain kita memberikan bimbingan kepada warga kita agar tidak ini, tidak itu ya. Tapi kalau toh ada juga yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana sekalipun kriminal, maka kita bertugas untuk melakukan pendampingan. Jadi kalau ada misalnya warga kita kemarin ke Brunei membawa uang Brunei pecahan $10.000 pecahan ya. Saya aja belum pernah ngelihat uang $10.000 ya. Setelah ditukar di bank ternyata itu palsu. Maka masuklah ranah hukum, masuklah pengadilan itu sampai 7 bulan kemarin.
7 bulan ya, dan kami mengirim staf untuk mendampingi semua proses, mulai menjadi penerjemahnya maupun proses-proses yang lainnya, sampai kemarin akhirnya dibebaskan ya. Ada pula warga kita yang mungkin ada dispute, ada permasalahan dengan majikan atau dengan agen, kita mendampingin. Kita juga memiliki lawyer, memiliki kuasa hukum kalau sampai juga di proses pengadilan. Ada juga warga kita yang kemarin oleh majikannya dipukul ya kepalanya ya. Kita melakukan pembelaan sampai tuntas di proses hukumnya, sampai tuntas uang santunanya sampai pulang. Jadi kami di KBRI melakukan pendampingan, perlindungan seluruh warga kita yang menghadapi masalah, yang sakit. Misalnya kemarin hari Minggu kita ada satu pesawat khusus memulangkan 140-an orang plus satu orang sakit. Satu orang sakit itu ya di pesawat terpaksa mengorbankan 6 kursi di pesawat itu untuk dia berbaring di pesawat. Ya, kita juga ngurusin yang meninggal ya. Sampai bulan ini, mulai Januari kemarin sampai bulan ini kita sudah ada 26 warga kita yang meninggal dunia di Brunei. Kita mengurusi mengirim jenazahnya ke tanah air. Bagi mereka yang keluarganya mengizinkan dimakamkan di Brunei, kita juga membantu di sini. Proses otopsinya kita ikut mendampingi untuk meyakinkan di rumah sakit bahwa dia betul-betul meninggal karena penyakit, bukan karena proses kriminal. Kita dampingin. Jadi tugas kita apa saja urusan warga kita diurusin, terutama untuk menjelaskan bahwa kita hadir, kita melayani dan kita melindungi warga kita apapun masalahnya. Wah. Demikian amin, ya. amin. Terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Ini kan ditonton oleh orang banyak ya. Kalau ada yang tadi kepleset saya ngomongnya ya tolong dimaafkan lah ya. Yang penting Bapak, terima kasih banyak. Ya. Saya senang sekali Bapak bersedia diundang kemari. Terima kasih buat teman-teman KBRI semuanya ya Pak ya. Ya. Salam, selamat siang buat teman-teman yang lain juga, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih untuk semuanya ya. Mari. Ya.